Buka pintunya, Mardian. Melanjutkan cerita film misteri Gunung Merapi. Ini adalah lanjutan cerita dari episode 32, di mana dalam episode 32 sedang menceritakan bahwa Bude Rosminah telah mendatangi dukun pelet Solihun, dukun paling kondang di desanya. Bude Rosminah membayar dukun kondang dengan harga mahal, yaitu pelet sente ireng, guna memelet Parida, untuk dijodohkan dengan Mardian. Dan sepulangnya dari dukun pelet Solihun, Bude Rosminah pun memberikan minuman wedang jahe kepada Parida. Mereka menyuruh Pariem pembantunya untuk mengantarkan minuman segar yang sudah ditaburi ramuan serbuk pelet pengasihan sente ireng. Bila kalian ingin tahu cerita lengkapnya, silahkan tonton lagi episode sebelumnya dengan durasi full, biar tidak gagal paham. Mari kita lanjut ke cerita selanjutnya. Singkat cerita, waktu pun telah tiba saatnya pesta perkawinan Parida dan Mardian. Pada tanggal dan hari yang sudah diperhitungkan, pesta perkawinan pun sangat meriah. Pak Raisman pun pada saat itu maunya nanggap dangdut terkenal yang tayang di TV. Tapi Bude Rosminah maunya nanggap ronggeng goyang Karawang. Pada akhirnya Pak Raisman pun menuruti Bude Rosminah. Pada hari itu, para tamu undangan Pak Raisman pun sudah banyak yang hadir untuk menyaksikan pernikahan Parida dan Mardian, putra Juragan Darwis dari Kademangan Batang. Namun pada saat itu Parida terlihat sangat murung, karena mungkin pelet sente ireng mulai luntur bagaikan gincu yang nempel di bibir. Parida pun mulai teringat kembali kepada Sembara. Namun ada hal yang lain. Kenapa hingga saat ini pengantin pria belum kunjung datang? Farida, inilah hari yang paling istimewa dalam hidupmu. Kamu itu harus gembira. Sebentar lagi calon suamimu akan datang. Ya. Alunan musik ronggeng pun sangat ramai untuk menyambut pesta itu, dan kini Sembara pun ingin membuktikan pada pesta tersebut kepada Basir. Siapa yang datang dengan kaki pincang karena luka, itulah harimau jadi-jadian yang pernah berkelahi dengan Sembara. Sir, kau buat garis di depan pintu, lalu siram dengan air ini. Kemudian kendi untuk upacara, kau ganti dengan kendi ini. Aku ingin manusia harimau itu terbongkar belangnya di depan umum. Kamu itu ngomong ya gampang. Aku baru masuk satu langkah, klepek, 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 jatuh tersungkur. Lah dibantai oleh jago-jago serem itu, gimana? Aku yakin, kau masih punya segudang akal, Sir. Baiklah. Basir yang punya segudang akal pun dengan terpaksa akan menuruti permintaan Sembara sebagai sahabat setianya untuk menukar air kendi yang sudah dimantra. Lalu bagaimana akal Basir? Mari kita simak bersama. Sebentar lagi juga datang. Berhenti. Mau kemana? Mau ke rumah Pak Raisman. Kamu diundang. Loh, justru saya ini kepala rombongan pengantin pria. Oh. Saya datang lebih dulu karena disuruh oleh Juragan Darwis untuk menangkal pengantin wanita dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Sebab saya dukun. Dukun. Pernah dengar nama Ki Maruto? Ki Maruto dukun sakti dari Kudus. Oh, kisanak orangnya. Lah, lihat dulu potongannya. Pantas tidak jadi Ki Maruto. Ki Maruto sangat terkenal. Tapi saya belum pernah melihat orangnya. Rupanya seperti ini potongannya. Saya bisa merubah kalian dalam sekejap mata. Sekali tiup, kalian jadi kodok. Oh, tidak. Jangan. Silakan masuk, Pak Dukun. Silakan, Pak Dukun. Nanti saya yang jelaskan pada Pak Raisman. Juragan Darwis mengirim dukun terkenal untuk menangkal bala. Katakan juga pada Pak Raisman, tidak usah bayar. Cukup bungkuskan saja makanan yang enak-enak dan yang banyak untuk oleh-oleh. Iya, Ki Dukun. Mari, silakan. Ya, centeng-centeng penjaga pesta pun telah berhasil dikelabui oleh Basir, yang menyamar menjadi dukun Maruto. Hingga pada akhirnya Basir pun berhasil masuk ke area pernikahan Parida untuk menukarkan kendi tersebut. Ada dukun. Suruhan Juragan Darwis. Dukun lepus Basir pun mulai menjalankan aksinya. Pak Raisman sebagai sahibul hajat pun sangat menghormati kepada dukun tersebut.
yang akan menolak bala atas hal yang tidak diinginkan. Silakan. Dukun Lepus Maruto telah membaca mantra. Namun mantra tersebut sangat aneh. Lafadznya minta makanan yang enak-enak. Mantra itu sangat berbeda dengan dukun pada umumnya. Sehingga Ki Raisman menyuruh pembantu tersebut untuk menyiapkan makanan yang enak-enak. Ki Dukun Maruto disuruh Juragan Darwis. Bungkuskan saja makanan yang enak-enak. Biar dia bawa pulang. Kau memang hebat, Sir. Akal kancilmu luar biasa. Iya, tapi ya jantungku empot-empotan juga. Ya, setelah Dukun Lepus Maruto berhasil menukar kendi dan membawa panggang bekakak, Sembara pun merasa tenang. Karena sebentar lagi akan terbukti siapa sebenarnya harimau jadi-jadian tersebut. Tidak lama kemudian, pengantin lelaki pun tampaknya sedang memasuki area ruangan pesta. Ia pun dipandu oleh beberapa orang ternama. Mungkin kalau istilah bahasa kampung, dipandu oleh para sesepuh kampung yang sangat disegani masyarakat untuk melaksanakan acara istilah bahasa kunonya yaitu begalan pengantin. Kenapa, Nak? Kamu sakit? Tidak apa-apa. Silakan. Taruh kembangnya, Denayu. Telur. Silakan, Den. Cuci kakinya, Denayu. Kenapa nih? Benar saja. Setelah Mardian kakinya dicuci dengan air kendi, ternyata mendadak kesakitan. Bukan hanya itu, ia pun langsung lari dan menyembunyikan wajah mereka. Dan setelah memasuki kamar mendadak berubah wujud. Dan hingga akhirnya, dalam pesta perkawinan Farida dan Mardian jadi kacau. Sehingga para tamu tersebut yang baru datang pun menjadi kaget dibuatnya. Tentu saja, Bude Rosmina, Ki Raisman, ibunya Mardian, Juragan Darwis pun jadi bingung. Suara harimau. Kesurupan. Den Mardian kesurupan harimau. Kan sudah sembuh. Masa kesurupan lagi? Jangan-jangan perbuatan dukun itu. Dukun Ki Maruto. Bisa jadi. Juragan menyuruh Ki Dukun kemari. Dukun? Tidak. Dukun penipu. Kita ditipu mentah-mentah. Kurang ajar. Oh, jadi Mardian toh orangnya yang menjadi manusia harimau itu. Sekarang kau lihat sendiri. Siapa sebenarnya calon suami Farida? Kasihan Farida. Kamu harus segera menyelamatkan Farida, Sembara. Iya, tapi harus lihat keadaan dulu. Sebab kelihatannya tidak ada keributan. Iya ya. Seharusnya kan pesta itu jadi kacau. Dan orang-orang lari ketakutan. Tapi ini kok tidak ya? Jangan-jangan Mardian sempat sembunyi sebelum orang-orang tahu belangnya. Di depan kamar Mardian pun kedua pasang besan sedang berkumpul untuk mendobrak pintu kamar. Namun Ibu Rosmina melarang. Lalu kemudian, Juragan Darwis pun menyuruh mencari dukun kondang yang manjur. Saya sudah panggil orang pandai. Kita tunggu saja apa kata dia. Tidak lama kemudian,
Dukun kondang yang bernama Solihun pun datang atas undangan Juragan Darwis. Mereka semua ingin segera mengetahui hal yang terjadi dalam pesta perkawinan tersebut. Tenang, jangan panik. Coba ceritakan bagaimana mulanya. Ki Dukun Maruto datang ke sini, Ki. Ki Maruto? Dia temanku. Lalu? Dia membuat garis di tanah, lalu disiram dengan air kendi. Terus? Waktu Den Mardian melintasi garis itu, dia menjerit kesakitan. Lebih-lebih waktu kakinya disiram dengan air kendi oleh Farida. Dia berteriak sangat keras sekali, badannya menggigil. Lalu dia masuk ke kamar itu sambil menutupi mukanya. Dukun Solihun pun langsung mendeteksi dengan ilmu andalannya. Untuk selanjutnya, mari kita nantikan cerita kelanjutannya di episode yang akan datang. Terima kasih.